Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wirit selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifah Adrian Putra dengan NIM 122290071 dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan angkatan 2022. Mungkin langsung saja saya akan membahas terkait hasil ujian akhir semester ini, mulai dari soal yang pertama. Sebelum melakukan pengolahan data, di mana di sini kami menentukan wilayah kajian untuk data yang bakal digunakan nanti. Di mana di sini kelompok saya, kelompok 10, menerima wilayah kajian yaitu Pulau Kalimantan Selatan Ekuator. Di mana dengan rentang koordinat latitude atau lintang dari minus 4,475 derajat S sampai min 0,125 derajat S. Dan juga longitudenya atau bujur dari 108,024 derajat S sampai 118,975 derajat E. Selain itu, untuk melakukan pengolahan wavelet, saya sendiri memilih satu titik koordinat yang masih dalam cakupan wilayah Kalimantan Selatan Ekuator, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana dengan latitude minus 1,250 derajat S dan juga longitudenya 116,830 derajat E. Dan juga di mana di sini untuk mendukung pengolahan datanya, data yang digunakan itu data CHIPS, data hujan bulanan dari tahun 1981 sampai 2020. Ada juga yang digunakan yaitu data indeks Nino 3.4 tahun 1981 sampai 2020, data indeks iklim, dan juga data indeks monsun. Yang pertama yaitu terkait analisis temporal transformasi wavelet, di mana seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk pengolahan wavelet ini kita memilih satu titik wilayah kajian yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompok, di mana saya sendiri memilih wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di mana seperti yang kita lihat dari hasil pengolahan transformasi wavelet menjadi grafik distribusi curah hujan secara temporal, dapat kita lihat ini dari 1980 sampai 2020. Fluktuasi curah hujannya tinggi dan tidak mengalami gangguan yang cukup signifikan maupun dari curah hujan yang tinggi maupun curah hujan yang rendah, tanpa tren jangka panjang yang konsisten. Selain itu juga anomali positif dan negatif menunjukkan curah hujannya di atas rata-rata, sedangkan nilai negatifnya menunjukkan curah hujannya berada di bawah rata-rata. Dari distribusi temporal ini juga dapat kita lihat jika dikaitkan dengan fenomena variabilitas iklim, ini berkaitan dengan La Nina, di mana di sini saya mendapatkan periode fluktuasi tinggi berada di tahun 1995 sampai tahun 2005, di mana yang dengan puncak yang tinggi itu ada di tahun 1999 sampai tahun 2000. Di mana kalau misalnya kita kaitkan dengan variabilitas iklim tadi, seperti yang saya katakan, ini kemungkinan dipengaruhi oleh peristiwa ekstrim seperti La Nina. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, pola berulang dari ENSO sendiri 2-5 tahun. Ini merupakan pola khas atau periodik dari ENSO, baik El Nino maupun La Nina, dan juga seperti yang kita tahu di tahun 1999 sampai tahun 2000 itu memang terjadi fenomena La Nina yang memungkinkan wilayah Penajam Pasir Utara sendiri bisa saja dan mungkin sekali terdampak dari fenomena La Nina ini yang mengakibatkan distribusi curah hujannya sangat tinggi di tahun 1999 sampai tahun 2000. Di mana selain itu juga didukung dengan hasil analisis wavelet power spectrum. Dapat dilihat bahwasanya dari hasil analisis wavelet power spectrum dan global wavelet spectrum berdasarkan grafik dapat diidentifikasi bahwa periode dominan pada data curah hujan Penajam Pasir Utara itu berada di rentang tahun 2 hingga 4 tahun.
yaitu ini dan juga ini, termasuk dalam periode interanual atau antar tahunan. Hal ini ditunjukkan oleh area yang berwarna gelap, merah kehitaman. Pada periode tersebut yang memiliki power yang tinggi, terutama sekitar tahun 1995 sampai 2005. Sementara itu juga sementara di luar fenomena interanual sendiri, terdapat juga fenomena musiman yang kurang dari setahun atau kurang dari setahun sendiri, tidak cukup terlihat, tapi mungkin masih berpengaruh terhadap distribusi curah hujan yang berada di wilayah Penajam Pasir Utara ini. Mungkin untuk lebih lanjut, hubungan antar periode dominan dengan fenomena iklim global sendiri, ENSO sebagai variabilitas iklim interanual merupakan fenomena iklim antar tahunan yang mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah dunia termasuk di Indonesia sendiri. Dampak El Nino juga di wilayah Indonesia umumnya mengalami penurunan curah hujan dan kondisinya lebih kering dari biasanya, sedangkan La Nina itu mengalami fluktuasi curah hujan yang lebih tinggi dan juga kondisinya lebih basah. Dengan korelasi dengan grafik tadi, pola curah hujan kuat yang muncul setiap 2 hingga 4 tahun seperti yang terlihat dalam grafik sebelumnya merupakan hasil pengaruh periodik dari fenomena ENSO. Pengaruh terhadap sistem atmosfer dan juga hidrologi ENSO secara berkala mempengaruhi sistem atmosfer dan juga hidrologi regionalnya. Jika kita lihat juga di sini terdapat analisis menunjukkan adanya curah hujan tahunan dengan rentang 1 sampai 1,5 tahun. Yang digambarkan pada grafik rata-rata variasi skala tahunan. Walaupun kekuatan tahunan ini tidak terjadi pada periode 2 sampai 4 tahun, namun tetap menunjukkan kontribusi penting, khususnya pada periode 1995 sampai tahun 2005 ini. Di mana terjadinya variasi yang signifikan. Hal ini mengindikasikan kembali bahwa selain dipengaruhi oleh iklim global seperti ENSO, curah hujan di wilayah ini juga memiliki komponen musiman atau tahunan yang ikut berperan dalam variabilitas curah hujannya. Selanjutnya yaitu melakukan analisis spasial, Principal Component Analysis atau PCA. Di mana dalam melakukan PCA kita harus menganggap suatu grid sebagai variabel spasial dan waktu dianggap sebagai observasi. Maka dari ini kita perlu mengubah data time, plot, dan LAN menjadi data matriks 2 dimensi menjadi time dan space dengan pattern grid lat dikali lon ke 1 dimensi, yang dimana hal tersebut sudah saya lakukan di script Google Colab. Dan selanjutnya yaitu kita melakukan metode script test. Metode script test ini digunakan untuk memilih PC yang akan dianalisis nantinya. Dari metode script test ini menghasilkan script plot, yang dimana dari script plot ini kita bisa melihat isi mana yang paling baik untuk kita lakukan analisis dalam suatu data. Berdasarkan script plot yang telah dibuat oleh script Google Python di Google Colab, kita bisa melihat bahwasanya eigenvalue dari komponen utama atau PC1 ini sangat tinggi dibandingkan dengan komponen-komponen berikutnya, yang menunjukkan bahwa PC1 ini menjelaskan sebagian besar variasi dalam data. Setelah PC1, nilai eigenvalue-nya itu menurun cukup tajam di PC2 hingga 3 dan lanjut ke PC4 seterusnya, yang sangat landai. Penurunan ini menjadi disebut sebagai titik siku ataupun elbow point yang menandai peralihan antara komponen PC yang memberikan kontribusi besar terhadap variasi data dan komponen PC yang pengaruhnya sudah sangat kecil. Maka secara umum PC1 hingga PC3 sudah cukup dilakukan untuk mewakili variasi utama dalam data, karena setelah itu kontribusi variasi dari PC masing-masing komponen sangat kecil. Maka dari itu di sini saya menampilkan hasil mode utama dalam bentuk peta spatial loading pattern dan grafik principal component time series dari PC1 hingga PC3. Yang pertama yaitu PC1, kita bisa lihat bahwa kontribusi variasi dari PC1 menjelaskan sekitar 36,68% dari total variasi data yang menjadikannya mode dominan. Pola spasial PC1 ini terdapat gradien kuat dari barat ke timur, di mana wilayah barat Kalimantan ditandai dengan nilai loading yang lebih tinggi dibanding dengan wilayah timur. Kontras spasial curah hujan ini dari perbedaan nilai loading mencerminkan perbedaan curah hujan yang signifikan antara wilayah barat dan juga timur. Interpretasi nilai positif atau negatif PC1
wilayah barat cenderung lebih basah dibanding dengan wilayah timur yang lebih kering dengan PC loading yang nilainya negatif. Pola temporal PC1 ini menunjukkan fluktuasi waktu yang mengindikasikan adanya pengaruh dari fenomena variabilitas iklim seperti ENSO. Selanjutnya yaitu hasil mode utama dari PC2. Dari PC2 sendiri menjelaskan sekitar 11,58% variasi total, di mana pola spasial PC2 menunjukkan dominasi nilai negatif berada di bagian tengah Kalimantan Selatan, ekuator yang menguat ke arah selatan. Pola ini menandakan adanya kontras distribusi curah hujan yang dapat berhubungan dengan pergeseran konveksi atau perubahan fenomena lokal akibat atmosfer regional, seperti pergerakan ITCZ atau disebabkan karena sirkulasi monsun sendiri. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir dari hasil mode utama prinsipal komponen analisis dari spatial loading pattern dan juga time series-nya, kita dapat lihat bahwa kontribusi variasi PC3 ini hanya sekitar 9,46% dari total variasi data, yang dimana PC3 ini menunjukkan konsentrasi nilai positif kuat berada di tengah wilayah nilai kajian data di tengah wilayah kajian yang mengindikasikan adanya pengaruh lokal yang sangat bersifat sentral. Perbandingan antara PC1 PC2 ini menunjukkan kontras dari barat ke timur dari PC1 dan juga kontras utara selatan dari PC2. Sedangkan PC3 ini berfokus di bagian pusat wilayah Kalimantan Selatan ekuator. Kemungkinan faktor ini dipengaruhi oleh faktor lokal yang biasanya seperti efek orografi ataupun topografi yang ditandai dengan kelembapan permukaan, dinamika mesoscale, dan juga badai konvektif. Pola temporal dari PC3 ini bersifat fluktuatif tanpa siklus periodik yang menonjol, mengindikasikan bahwa PC3 mewakili variabilitas jangka pendek ataupun gangguan lokal yang non-periodik. Selanjutnya yaitu analisis korelasi antara PCA dengan indeks iklim global. Berdasarkan poin sebelumnya, dari analisis disampaikan bahwa PC1 itu secara garis besar lebih konsisten mencerminkan pengaruh fenomena iklim global seperti ENSO dan juga IOD karena menjelaskan proporsi variasi yang lebih dominan daripada PC2 dan PC3. Sebaliknya PC2 lebih mungkin menggambarkan pengaruh regional atau lokal seperti monsun dan juga MCO. Maka dari itu, saya melakukan korelasi antara indeks PC dengan indeks iklim global berdasarkan nilai analisis sebelumnya, yaitu PC1 dengan ENSO dan IOD, dan juga PC2 dengan monsun dan MGO. Di mana korelasi ini kita menggunakan korelasi persen yang sudah saya buat di script Google Colab. Dan untuk data indeks iklim bisa kita download di link ini, dan juga untuk di indeks monsun bisa juga di-download di link yang selanjutnya itu hubungan korelasi antara PCA dan indeks iklim global, di mana setelah dilakukan korelasi dapat dilihat bahwa nilai korelasinya yaitu minus 0,247. Ini ada nilai korelasi dari PC1 dengan indeks Nino 3.4, di mana hasil korelasi persen ini menunjukkan nilai hubungan yang negatif lemah dengan koefisien 0,247 tadi. Artinya, saat nilai El Nino naik ataupun Nino 34 naik, PC1 itu cenderung menurun, dan saat La Nina atau Nino 3.4 ini turun, PC1 cenderung meningkat, atau bisa dibilang korelasinya berbanding terbalik. Berdasarkan pola spasial PC1 ini menunjukkan bahwa wilayah barat Kalimantan Selatan ekuator cenderung lebih kering saat El Nino dan lebih basah saat La Nina. Selanjutnya itu analisis korelasi antara PC1 dengan indeks iklim global yaitu IOD, di mana dengan nilai korelasi yaitu 0,181. Di mana dari hasil korelasi persen ini antara indeks IOD dan PC1 menunjukkan hubungan negatif lemah. Artinya saat IOD positif, SST di barat Samudra Hindia itu menghangat dan timur itu mendingin. Di mana PC1 ini cenderung menurun meskipun hubungan ini tidak kuat ataupun konsisten. Fenomena ini sejalan dengan mekanisme IOD yang mengurangi kelembapan di wilayah maritim Indonesia termasuk Kalimantan. Variasi curah hujan di Kalimantan khususnya kontrasnya di barat dan juga timur yang dipengaruhi oleh dinamika atmosfer dan juga SST lain di luar IOD. Selanjutnya yaitu analisis korelasi antara PCA dengan indeks iklim global yang
ketiga yaitu antara PC2 dan juga indeks iklim monsun. Di mana di sini dengan nilai korelasi R-nya itu 0,231 berdasarkan hasil analisis bahwa hubungannya negatif lemah. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa saat aktivitas monsun meningkat, PC2 cenderung menurun. Pola tersebut juga terlihat pada grafik deret waktu di mana fluktuasi PC2 dan indeks monsun seringkali bergerak berlawanan arah secara spasial, menunjukkan nilai loading negatif terbesar di bagian selatan wilayah kajian, khususnya di pesisir selatan dan tenggara. Dalam konteks PCA ini, nilai loading negatif mengindikasikan bahwa penurunan PC2 berkorelasi dengan peningkatan curah hujan di wilayah tersebut. Dengan demikian, meskipun korelasi antara PC2 dan indeks monsun ini tidak terlalu kuat, tapi pola ini cukup menunjukkan bahwa aktivitas monsun juga mempengaruhi curah hujan yang ada di wilayah Kalimantan sendiri, di mana PC2 ini mempresentasikan salah satu pola hujan musiman yang sensitif terhadap dinamika monsun. Selanjutnya yang terakhir yaitu korelasi antara PC2 dan juga MGO, di mana di sini saya menggunakan indeks OMI. Dapat dilihat bahwa korelasi dengan MGO ini bisa dibilang adalah korelasi yang paling lemah, yaitu nilainya sekitar minus 0,089, di mana artinya indikasi MGO ini hanya sedikit berkaitan dengan penurunan nilai PC2 dibandingkan dengan monsun yang tadi, di mana hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Dari grafik scatter juga dilihat bahwa keduanya cenderung berfluktuasi secara independen, baik dari si MGO-nya maupun si PC2-nya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan curah hujan di wilayah ini kurang didominasi oleh pengaruh dari MGO. Akan tetapi ini karena korelasi dengan MGO ini sangat rendah, yang seperti saya bilang tadi kemungkinannya sangat kecil, dan mungkin faktor monsun itu lebih dominan dibandingkan dengan si MGO ini sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu komposit curah hujan bulanan berdasarkan fase ENSO, di mana untuk mendukung pengolahan data ini dilakukan pengunduhan data indeks Nino 3.4 tahun 1981 sampai tahun 2020. Di mana dari hasil pengolahan data ini menghasilkan 3 data yang berbeda, yaitu 3 data komposit di fase El Nino, fase La Nina, dan juga fase netral. Di mana di fase El Nino ini yang pertama, kita bisa lihat bahwa penurunan curah hujan selama fase El Nino terjadi secara signifikan dari data curah hujan bulanan sendiri di sebagian besar wilayah Kalimantan bagian selatan ekuator. Tentang curah hujannya menunjukkan dominasi warna biru hingga kuning muda dengan curah hujan yang hanya 100 sampai 250 mm per bulan, jauh lebih rendah dari kondisi normal. Wilayah yang terdampak penurunan paling tajam terjadi di wilayah bagian utara, yaitu di sini dan juga di barat daya sekitaran sini. Penyebab fisiknya, El Nino menyebabkan pemanasan SST di bagian wilayah Pasifik Tengah Timur yang menggeser sistem konvektif ke timur dan mengurangi suplai uap air ke Indonesia sendiri. Dampak umumnya yang bisa kita rasakan yaitu memicu kekeringan meteorologis di sebagian besar Kalimantan bagian selatan selama tahun-tahun El Nino. Selanjutnya yaitu fase La Nina, di mana di fase ini terjadi peningkatan curah hujan selama fase La Nina secara mencolok di sebagian besar wilayah Kalimantan bagian selatan ekuator. Rentang hujannya bisa ditunjukkan oleh dominasi warna kuning terang hingga merah dengan hujan 300 hingga 400 mm per bulan. Dengan wilayah terdampak peningkatan curah hujan yang paling menonjol di bagian utara dan juga utara dan tengah wilayah kajian. Penyebab fisik dari La Nina sendiri ditandai oleh pendinginan SST di Pasifik bagian timur, di bagian tengah dan timur, yang menguatkan angin pasat dan meningkatkan konveksi di wilayah maritim Indonesia, salah satunya itu wilayah Pulau Kalimantan sendiri. Dampak umumnya yaitu seperti yang kita rasakan untuk fase La Nina sendiri, meningkatnya aktivitas hujan terutama pada musim hujan, sehingga berpotensi menyebabkan banjir dan juga genangan. Dari hal ini, Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang sangat responsif terhadap La Nina dengan curah hujan yang jauh melebihi kondisi netral seperti pada perhitungan ataupun dapat dilihat dari distribusi secara periodik di pengolahan data wavelet. Yang terakhir yaitu fase netral, di mana di fase ini sebarannya merata. Peta komposit menunjukkan distribusi curah hujan yang relatif merata di seluruh wilayah Kalimantan bagian selatan dan ekuator. Tentang curah hujannya didominasi warna kuning pucat hingga biru muda dengan curah hujan bulanan sekitar 200 hingga 300 mm.
Tidak ada anomali yang sangat mencolok, dan juga tidak terlihat juga gangguan yang signifikan terhadap curah hujan yang cenderung, di mana curah hujannya lebih cenderung stabil dan juga normal. Di mana kondisi atmosfer stabil ini mencerminkan keadaan atmosfer dan laut yang cukup stabil pula, tanpa pengaruh dari ENSO baik El Nino maupun La Nina. Fungsi sebagai acuan, kondisi netral ini dapat digunakan sebagai baseline pembanding untuk menganalisis tadi fenomena El Nino dan juga La Nina. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan terkait hasil ujian akhir semester mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Saya memohon maaf yang sangat sebesar-besarnya jika dalam penyampaian terdapat penafsiran yang salah. Maka dari itu, izinkan saya untuk meminta maaf sekali lagi jika terdapat kesalahan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau kurang maksimal, saya sekali lagi minta maaf. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.